Shalom, puji Tuhan, pada sore hari ini kita dapat duduk di tempat ini, di rumah Tuhan yang agung dan mulia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di penghujung tahun 2014 ini, kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Setiap nafas, tarikan nafas kita ini adalah kasih sayangnya kepada kita, kasih setianya kepada kita. Di dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Saya percaya kita yang di tempat ini sedang bernafas. Artinya bahwa kita diajak untuk memuji nama Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, dan bumi penuh kemuliaannya. Karena semua pujian pada malam hari ini, pada penghujung tahun ini, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih setianya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih dari surga. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang, mari hitung kebaikan Tuhan di tahun 2024 ini. Hitung berkat-berkat-Nya. Haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan
kita berdiri bersama-sama. Tanyakan kepada Tuhan, siapakah aku ini? Sampai Tuhan memuliakan hidup kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jangan apakah ku balas Tuhan, selain ku tidak. Sembah sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Apa yang bisa kita balas kepada Tuhan? Hanya pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Jadi biji matamu. Jangan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kau angkat tangan dan pujilah Tuhan. Angkat tangan kita. Aku ini Tuhan, memandang kepada hadirat-Nya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah hadir di bait kudus-Nya. Sebelum kita datang, Dia menyediakan berkat-Nya, kekuatan-Nya, jamahan-Nya dan urapan-Nya bagi kita untuk masuk di dalam tahun yang baru 2025, supaya kita menjadi perkasa, kita menjadi pemenang asal kita berjalan dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Keluarkan suaramu mengangkat pujian bagi Tuhan, agar terrasakan jamahannya. Siapakah aku ini? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Masih ada yang belum memuji Tuhan. Buka suaramu untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Cuma ada pujian, ucapan syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan
berkenan kami Tuhan berdiri di tahta kudus-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang setia kepada kami setiap saat. Seringkali kami, seringkali Tuhan, kami lemah. Tetapi kami percaya apabila kami memuji-muji Engkau dalam hadirat-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami menerima jamahan Tuhan. Kami tidak berani berjalan sendiri di tahun 2025 ini Tuhan. Haleluya, kami mau Tuhan Kau berjalan di depan kami Tuhan. Haleluya, kami tidak tahu apa yang di depan kami. Kami bahagia punya Yesus yang memegang tangan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu saja. Apakah yang kami punya Tuhan? Kami punya hati yang ingin selalu menyembah-Mu. Haleluya. Kami selalu merindukan jamahan-Mu Tuhan, supaya kami perkasa dan kuat di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Janganlah saudara khawatir. Dia berjanji berjalan di depan kami. Dia berjanji memegang tangan kami. Dia berjanji kita akan diberi kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Allah pembela kita. Haleluya, haleluya. Inilah sembah dan sujud kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami, sembah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Mari saudara-saudaraku berdoa kepada Tuhan. Kami ingin naikkan pujian Tuhan. Inilah umat-Mu, ini kami mau naikkan pujian Tuhan kepada-Mu. Melalui puji-pujian ini, biarlah Tuhan hati-Mu Tuhan berbelas kasih kepada kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan memuji nama Tuhan. Dan yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang panjang. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya akan katakan shalom. Jawab dulu dengan kata shalom. Setelah itu kita akan menyembah, kita akan memuji Tuhan dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara semua katakan shalom. Shalom. Lebih kencang lagi Bapak Ibu Saudara, ini sudah menjelang sore. Jadi kita harus semangat karena di luar hujan tapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Sekali lagi katakan bersama-sama shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan kita luar biasa. Kita akan sama-sama menyanyi dan menari buat Tuhan karena kasih dan kebaikannya. Amen. Karena Dia adalah kekasih bagi jiwa kita. Amen. Haleluya. Ku bernyanyi. Semuanya angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Yesus kekasihku.
bersama di akhir tahun ini. Shalalalalala, lalalalala, oh, oh, oh. Shalalalalala, lalalalala, oh, oh. Sekali lagi semuanya. Shalalalalala, lalalalala, oh, oh, oh. Semuanya bergoyang. Shalalalalala, shalalalalala, oh, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Bersama hari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, bersama ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, lebih lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, bersama ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Bersama dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji. Semuanya Bapak Ibu Saudara, kita akan goyang, oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Sekali lagi, dengan gendang, hey, amin, kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Amin, haleluya. Yesus kekasih jiwa kita. Kita akan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Dia adalah Raja di atas segala raja, Allah yang luar biasa. Amin. Ayo, puji nama Tuhan. Selamat sore. Mari angkat suara kita. Tuhan adalah sahabat kita yang baik. Sahabat kita yang baik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri,
2024. Dan tinggal beberapa jam lagi kita menuju ke tahun 2025. Mungkin di tahun 2024 banyak doa-doa yang belum dikabulkan. Dan banyak yang mengatakan tahun 2025 akan semakin sulit. Ikut Tuhan bukan berarti selalu mulus. Kadang ada kerikil-kerikil dan gejolak-gejolak. Karena orang yang tidak pernah terjatuh bukan berarti orang itu kuat. Orang yang kuat adalah orang yang selalu bangkit di setiap kali kita jatuh, karena dia tahu dia tidak dapat jalan sendiri. Dia perlu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolong
tahun 2024 ini, kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Ketika kita pernah mengalami berjalan bersendiri tanpa Tuhan, kegagalan-kegagalan, kejatuhan-kejatuhan, mewarnai hari-hari kita. Tetapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita berseru, ku tak dapat jalan sendiri, merupakan ungkapan hati kita yang beriman kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita pujikan sekali lagi dengan penuh iman kepada Tuhan. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu dapat jalan sendiri. Sekali lagi, ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Dapat jalan sendiri Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Dapat jalan sendiri. Bapa di surga, biar kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana tahun 2024 yang sudah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan, yang sebentar lagi kami akan tinggalkan, dan kami akan memasuki tahun 2025. Biarlah pengharapan baru, hal-hal yang baru yang Tuhan mau singkapkan bagi kami, biar terjadi dalam kehidupan kami. Penggenapan janji Tuhan yang sempat tertunda karena ketidaksiapan kami, biar di tahun 2025 kami akan memperbaiki diri kami sebagai bejana yang siap untuk Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang mulia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah sore hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, hati kami melimpah dengan pujian dan ucapan terima kasih kepadamu yang sudah membawa kami sampai di penghujung tahun 2024 ini. Kami percaya apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, akan lebih lagi Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami di tahun 2025 dengan pengharapan yang penuh dan kuat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan dengar firman-Mu sore hari ini. Biar Roh Kudus turun atas kami, membuat kami mengerti, memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus mampukanlah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami untuk mengerti firman-Mu, mempercayai firman-Mu, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena pada akhirnya orang yang berbahagia dan berkemenangan hanya mereka yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa dan menyambut firman Allah. Haleluya.
Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Biarlah anugerah Tuhan yang sudah menuntun dan memberkati kita akan terus melanjutkan di dalam perjalanan kehidupan kita sampai Tuhan datang untuk mengangkat kita dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, di penghujung tahun ini ketika Bapak Ibu tadi masuk ada lembaran warna pink, itu merupakan isi doa dan pengharapan di tahun 2025. Bapak Ibu sementara tadi sudah mengisi atau mungkin sementara masih dalam pergumulan, harapan-harapan apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari Tuhan di tahun 2025, Bapak Ibu bisa tulis dengan spesifik, dengan jelas, dan nanti akan dikumpulkan. Kami akan doakan supaya di tahun 2025 nanti apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa Bapak Ibu atas seizin Tuhan dan kehendak Tuhan terpenuhi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti kita akan kumpulkan, nanti kita akan doakan, dan sepanjang tahun ini kita akan terus doakan sampai kami mendengar bahwa Pak, harapan doa di tahun di akhir 2024 yang kami naikkan kepada Tuhan untuk tahun 2025 sudah terwujud, sudah terpenuhi oleh karena anugerah Tuhan. Nanti akan ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan turun atas kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh bersyukur kepada Tuhan di tahun 2024 ini kita bisa mengakhiri di dalam tempat ibadah, kita bisa mengakhiri dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena tahun 2024 akan berlalu dan pasti berlalu. Dan memang apa yang dilihat oleh mata, apa yang bisa disentuh, apa yang bisa didengar, yang itu adalah hal yang fana, pasti akan berlalu. Apa saja yang fana, kefanaan ini, itu pasti akan berlalu. Seperti tahun 2024 pasti akan berlalu. Dan kita mesti memiliki kesiapan mental untuk kita bisa juga melepaskan segala sesuatu yang fana ini untuk kita meraih sesuatu yang kekal yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mempertahankan sesuatu yang bersifat fana. Jadi kita bisa kehilangan apa saja. Kita bisa kehilangan suami, kita bisa kehilangan istri, kita bisa kehilangan dompet, kita bisa kehilangan HP. Apa saja yang fana itu pasti bisa berakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang fana jangan dipertahankan berlebihan. Karena itu akan menyakitkan. Tetapi kita memiliki sikap yang baik. Juga siap kehilangan hal-hal seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya harus siap kehilangan helm. Jadi helm saya hilang. Jadi harus, karena itu barang fana. Jadi siap kehilangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Ketika kita menganggapnya ini adalah hal yang fana, yang tidak kekal, yang hanya sarana saja untuk kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita mesti lebih fokus kepada hal yang kekal. Sehingga ketika kita mendapatkannya, kita tidak terlalu terkejut. Ketika kita kehilangan, kita tidak terlalu kecewa. Sehingga kesiapan ini yang akan membawa kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
Sehingga pernyataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sehingga jika nafas kehidupan kita yang masih ada sampai hari ini, kita masih hidup hari ini, maka kita mesti menggunakannya dengan maksimal, dengan baik, sehingga saatnya berlalu, kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menjalani tahun 2025, hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita akan jalani tahun 2025 dengan perjalanan hidup dalam kasih Tuhan. Karena pada prinsipnya Allah memberikan kepada kita rancangan-rancangan yang baik bagi kita. Tuhan memberikan rancangan yang baik, rancangan yang membawa kepada damai sejahtera. Seperti digambarkan, kita seperti orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan. Itulah sebabnya dalam perjalanan kehidupan kita, pastikan hidup kita berjalan dalam rancangannya Tuhan. Kalau digambarkan dalam sebuah kendaraan transportasi, kita seperti berada di dalam kereta api yang sudah ada relnya jelas. Sopirnya, masinisnya jelas, arahnya jelas, perhentiannya juga jelas. Tahun 2025 Allah sedang merancangkan hal yang baik bagi umatnya. Hanya perlu kita berada di dalam rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, benar apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Ketika Yosua mendapatkan janji Tuhan, pegunungan ini akan kuberikan kepadamu. Janji ini akan kuberikan kepadamu. Tempat ini akan kuberikan kepadamu. Ada janji besar yang Tuhan berikan kepada Yosua untuk mendapatkan negeri yang dijanjikan. Tetapi ada bagian yang dia harus kerjakan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan diberikan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, ada bagian Tuhan yaitu janjinya. Dan bagian kita adalah berjalan dalam rancangan Tuhan. Dengan tidak menyimpang ke kanan atau tidak menyimpang ke kiri. Kita melangkah dengan jelas, tapak demi tapak untuk meraih janji Tuhan. Jadi jalan kita jelas, arah kita jelas, setiap perjalanan kita jelas untuk meraih janji Tuhan. Untuk mendapatkan janji yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita berjalan bukan tanpa arah. Kita berjalan bukan tanpa tujuan. Tapi ada tujuan jelas yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya mari kita bersama-sama. Kita melangkah tahun 2025 dengan kasih karunia dan iman yang dari Tuhan. Iman-iman yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Bukan iman yang semu, bukan iman yang hanya imajinasi, tapi iman yang benar-benar datang dari Tuhan. Disertai dengan fakta-fakta kehidupan yang menandai bahwa kita beriman kepada Tuhan. Jangan sampai kekristenan kita terjebak seperti Simson. Simson pernah berkata dia pernah beriman kepada Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan demikian. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson.
Maka terjagalah ia dan dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Dia mengatakan berdasarkan pengalamannya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas. Kalau saya terjemahkan, Tuhan yang aku percaya akan melepaskan saya, akan membebaskan saya dari segala ikatan-ikatan ini. Dan aku akan meronta dan lepas. Tapi persoalannya adalah, dia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Pada zaman itu konteksnya sangat jelas. Ketika ibunya mengandung, ada pesan, jangan minum anggur yang memabukkan. Jangan makan yang haram. Dan engkau akan melahirkan seorang laki-laki. Dan pisau cukur tidak akan pernah menyentuh kepalanya. Itu perjanjian Tuhan pada waktu itu. Jadi Simson lahir dengan perjanjian. Dengan perkataan-perkataan Tuhan bahwa rambut di kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Selama itu terjadi, diikat oleh apapun, selama dia berpegang kepada perjanjian Tuhan, dia akan selalu kuat dan dia akan selalu menang. Tetapi ketika dia sudah melanggar perjanjian Tuhan, sekalipun dia berkata, seperti yang sudah-sudah, aku bebas dan akan meronta lepas. Tetapi faktanya tidak diketahui bahwa Tuhan meninggalkan dia. Dia berada dalam kejatuhan dan situasi yang sangat menggenaskan. Demikian juga kehidupan kita. Saya berharap ketika kita berkata, aku beriman kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, dibarengi dengan bukti nyata bahwa kita tidak melanggar firman Tuhan. Sekalipun kita berkata, aku percaya kepada Tuhan yang besar, aku beriman kepada Tuhan, dia akan membebaskan aku, dia akan menolong aku. Tetapi jika melanggar firman Tuhan, maka yang perlu diketahui bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Itulah sebabnya banyak orang berkata, aku beriman kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan Pak. Tapi dosa ya tetap, pelanggaran ya tetap. Itu iman yang semu, iman imajinasi, seolah-olah beriman, tetapi tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara, kita akan berjalan dalam nilai-nilai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita beriman kepada Tuhan, tapi mesti harus dibarengin dengan nilai-nilai. Kalau dalam gereja sidang jemaat Allah nilainya jelas, cinta Tuhan, rendah hati, jujur, rajin. Khusus gereja sidang jemaat Allah ditambah gesit. Bapak Ibu Saudara, ketika kita akan berkata Tuhan akan menolong saya, ketika dibarengi dengan kehidupan yang takut akan Allah, iman kita itu akan terbukti dengan baik. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dibarengi dengan kerendahan hati. Karena sangat diperlukan orang yang hidup dalam kasih karunia. Tahun 2025 Tuhan akan menyertai kita semua. Kita baca di dalam kitab terakhir, pasal terakhir, ayat yang terakhir. Dalam kitab terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir. Kasih karunia Tuhan Yesus
menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, apa yang kurang dalam kehidupan kita? Setiap kali kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Alkitab kita diakhiri dengan kasih karunia Tuhan. Yesus menyertai kamu sekalian. Biarlah tahun 2024 ini kita awali dengan kasih karunia Tuhan. Maka kita juga akhiri dengan kasih karunia Tuhan. Kita masuk tahun 2025 dengan kasih karunia Tuhan. Kalau melihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16, kita bisa lihat bersama-sama. Karena dari kepenuhannya di dalam Kristus, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita hidup dari kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia. Terus kita hidup dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak persoalan dalam kehidupan kita yang tidak bisa diselesaikan dengan jabatan. Tidak bisa diselesaikan dengan uang. Tetapi hanya bisa diselesaikan oleh kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan adalah dari tahun ke tahun. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Dan kasih karunia itu terus akan memimpin kita. Lawan dari kasih karunia adalah kesombongan. Kasih karunia ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Tetapi orang-orang yang sombong tidak bisa menerima kasih karunia dari Allah. Orang yang merasa tahu segalanya, dia tidak akan pernah belajar. Orang yang merasa tahu segalanya, dia tidak akan pernah bertanya kepada orang lain. Bahkan lebih parah lagi, orang yang merasa lebih tahu segalanya, dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan tentang apa yang akan dia kerjakan, apa yang dia putuskan. Tetapi orang-orang yang rendah hati, dia hidup dalam kasih karunia Tuhan dan dia selalu bergaul karib dengan Tuhan. Hikmat Allah yang tinggi akan menuntun kita. Amsal 21 ayat 30 kita bisa perhatikan bersama-sama. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar untuk melihat bahwa hikmat Tuhan akan menuntun kita. Kasih karunia Tuhan akan membawa kita jauh dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti lebih jauh kehendak dan rencana Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita akan terus penuh kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mencari Tuhan. Gereja ini bernama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Dalam perjalanan waktunya, pendirinya tentu memiliki maksud dan yang benar terhadap gereja sidang-sidang jemaat Allah. Tetapi
mundur ke sini, ada banyak hal yang terjadi yang diputuskan berdasarkan sidang-sidang. Berdasarkan rapat-rapat. Tidak salah rapat-rapat. Tetapi biasanya dalam rapat-rapat itu, keputusan itu di tangan orang yang pintar bicara, orang yang berpengaruh, orang yang punya kuasa. Tetapi mari kita melihat, ketika kita menjadi gereja sidang-sidang jemaat Allah, kita mesti bersidang dulu dengan Tuhan. Ketika kita memutuskan sesuatu, bukan berdasarkan pandainya kita berbicara, pandainya kita berargumentasi, kekuatan dan kekuasaan yang kita miliki. Tetapi mari kita bersidang dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Mohon hikmat dan pengertian yang dari Allah. Sebab tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Itulah sebabnya kita mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Di tahun 2025 ini, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara, ketika gereja ini bernama Gereja Maranatha Family, diharapkan menjadi gereja yang bisa menerima semua umat, menjadi sebuah keluarga yang besar. Bukan gereja yang punya keluarga, tapi gereja yang bisa menerima semua keluarga menjadi satu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, ada bagian-bagian yang kita mesti hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, ada kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kita. Pengalaman tahun 2024 yang mungkin Bapak Ibu alami, entah itu pengalaman itu manis sehingga seakan tidak mau tinggalkan tahun 2024, tetapi itu pasti akan ditinggalkan. Pengalaman tahun 2024 pahit, seakan-akan cepat mau tinggalkan kepada perubahan-perubahan yang baru. Perjalanan begitu lambat, tetapi pada saatnya kita akan tinggalkan itu. Bapak Ibu Saudara, bagi saya pribadi, tahun 2024 adalah tahun-tahun yang tersulit yang saya lewati. Tahun 2024, mulai dari Januari sampai dengan Juli, itu waktu-waktu tersulit yang saya harus lewati. Sehingga menguras tenaga, energi, pikiran, sampai tubuh saya gemetar. Ketika doa pagi, itu saya mesti bilang sama istri, tubuh saya kok gemetar ya. Jadi dari perut ke bawah ini terasa lemas. Sampai-sampai saya mau periksa saja ke psikiater. Siapa tahu karena beban berat yang harus dilewati. Itu membuat stres berat dan membuat tubuh menjadi lemah. Tetapi saya lewati itu dengan kasih karunia. Kalau bahasa Jawanya itu tahun 2024 itu saya diengkuk-engkuk. Tahu diengkuk-engkuk? Ada yang bisa tahu diengkuk-engkuk? Diengkuk-engkuk. Tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Sampai akhirnya selesai di bulan November dan tanggal 11 bulan 11 tahun 2024. Tuhan memberkati saya. Ada seorang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Saya tidak tahu sebelumnya. Dia digerakkan oleh Tuhan memberkati kehidupan saya. Yang sepanjang pelayanan saya belum pernah saya terima.
Ketika saya mendengarnya, saya meneteskan air mata. Saya sampaikan ke istri, sama, kami menangis di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bagi saya, ketika saya mengalami persoalan-persoalan yang berat, sebenarnya di dalamnya itu ada berkat yang besar yang dibungkus dengan persoalan. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan memberkati kita. Itu sebabnya saya mengajak, kasih karunia Allah ini akan menolong kita untuk bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar yang dilimpahkan bagi kita. Tahun 2024 yang begitu berat kami hadapi. Memang kami tidak cerita-cerita banyak. Kami hanya bercerita kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Mungkin seperti Rasul Paulus. Aku ditindas tetapi tidak terjepit. Aku dihempaskan tetapi tidak binasa. Pertolongan Tuhan turun atas kita. Pengalaman yang saya alami, biarlah juga akan membawa Bapak Ibu Saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jika kita sempat menyimpang dari rel rencana Tuhan, Tuhan punya plan kedua untuk kebaikan kita. Jika bejana yang dibangun dengan baik, kemudian karena suatu hal pecah, maka bejana itu akan, pecahan-pecahan itu akan diambil kembali. Akan dilembutkan kembali. Dan akan dibangun kembali. Menjadi bentuk yang lain. Seturut dengan gambaran Sang Penjunan. Bapak Ibu Saudara, bila tahun 2025 ini kita akan lewati dengan baik, dengan penuh iman kepada Tuhan. Mungkin ada kabar-kabar yang sedikit menakutkan. Yang lagi viral, pajak akan naik. Tentu harga akan naik. Semua akan naik. Bukankah dulu juga berita yang sama juga sama? Ketika datang COVID-19, semua akan mengalami kesulitan-kesulitan. Semua akan mengalami kesukaran-kesukaran. Tapi buktinya kita ada sampai di penghujung tahun 2024. Itu adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun sulit, pasti kita akan bisa lewati dengan baik. Tentu kita harus bekerja keras. Kita harus lebih keras lagi bekerja. Kita harus lebih jujur lagi dalam bekerja. Kita harus lebih rajin lagi. Sebab jika kita melakukan hal yang sama seperti tahun-tahun yang lalu, maka tahun depan juga tidak ada perubahan. Apa yang dikerjakan, hal yang dikerjakan sama di tahun ini sama, maka tidak akan pernah mengubah hasil. Jika Bapak Ibu ingin melewati tahun 2025, maka kita harus tingkatkan kehidupan kita. Yang biasanya baca Alkitab seminggu sekali, menjadi setiap hari. Yang biasanya bangun jam 8, bangun jam 4 pagi. Yang biasanya malas-malasan, sekarang harus rajin bekerja. Sebab jika tidak, maka akan tergilas dengan ekonomi yang ada. Saya mengajak supaya gereja Tuhan, GCA Maranatha Family Batu, bisa melewati tahun ini dengan baik. Dan memasuki tahun 2025 dengan kasih karunia Allah, demi kasih karunia Allah. Tuhan akan membawa kita dalam kemenangan-kemenangan. Selalu hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala.
Kita akan datang kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri di hadapan Tuhan hari ini. Atas anugerah dan pertolongannya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah mengurapan hidup. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biarlah kita hidup dalam anugerah Tuhan. Menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurahkan hidup. Besar anugerah-Mu, besar anugerah melimpah bagiku. Makasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Bapa di surga, biarlah berlimpah kasih karunia Tuhan atas kami. Biarlah kami hidup bukan kekuatan kami sendiri, bukan kemampuan kami sendiri. Biarlah kami hidup dalam kasih karunia Allah. Hidup dalam kasih karunia Allah, demi kasih karunia Allah setiap hari. Supaya kami bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jika kehidupan kami belum ada dalam kasih karunia-Mu, biarlah kepenuhan Kristus akan memimpin kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Biarlah perjamuan kudus yang akan kami terima saat sore hari ini akan meneguhkan kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya.
Bapa di surga, berkatilah perjamuan kudus kami saat sore hari ini. Biarlah dengan berkat-berkat-Mu, apa yang ada di hadapan kami ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi roti dan anggur yang diberkati oleh Tuhan. Ketika roti dan anggur ini dalam berkat Tuhan, mata kami mungkin melihat ini roti dan anggur, tetapi biarlah hati kami berkata itu adalah tubuh dan darah Yesus. Berkatilah Tuhan perjamuan kudus kami malam hari ini. Berkatilah roti dan anggur yang ada di hadapan kami dengan berkat-berkat yang dari Allah Bapa. Di dalam Sang Putra Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus memberkati perjamuan kudus kami saat hamba-hambamu yang akan membawa tubuh dan darah Yesus di antara jemaat. Biarlah Tuhan akan memberkatinya. Layakkan kami di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah terlayani dengan baik? Yang belum bisa angkat tangan sehingga petugas pelayan perjamuan kudus bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Pada saat tubuh kita di sini, lihat saling berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku terima cinta Tuhan. Biar ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku terima cinta Tuhan. Yang ku jatuh
dapat ampun dosa. Jika Bapak Ibu sudah menerimanya, mari kita akan persiapkan perjamuan kudus kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Pegang dengan penuh percaya tubuh Yesus. Angkat dengan tangan kanan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Sebagai bentuk penghormatan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alihkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jika tidak keberatan kita mengangkat kedua tangan kita. Tangan kita ada isinya kalau Tuhan yang mengisi. Kita menyadari bahwa Tuhanlah yang mempunyai segala-galanya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengarkanlah firman Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di tahun 2024 ini iman kami tetap terjaga kepada Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan di tahun 2024 ini kami tetap memandang kepada Yesus. Dan kami percaya oleh kekuatan ilahi, oleh kepenuhan di dalam Kristus, kami akan memasuki tahun 2025 dengan kasih karunia Allah, demi kasih karunia Allah yang akan menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami memberikan penghormatan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala hormat kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
segala pujian, segala hormat dari kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Dan lanjut penyertaan-Mu di tahun 2025 dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Kami bersyukur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan menolong kita. Mari di akhir tahun ini kita akan memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong dan memberikan yang terbaik di tahun 2024. Bapak Ibu bisa memberikannya. Yang tunai nanti akan ada pelayan-pelayan yang akan mengedarkan kantong kolektor. Sementara jika Bapak Ibu mau yang secara online, Bapak Ibu bisa di belakang itu ada barcode yang mungkin masih bisa di-scan sebelum nanti tahun 2025 kita perbaiki lagi, bisa secara non tunai di sana. Tuhan akan tolong kita semua. Sementara yang misi dan persepuluhan ada di sebelah kanan saya. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Ku bawa orang suku ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan sukacita Tuhan baik. Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, persembahkan korban syukurku yang terbaik dari bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan sukacita Tuhan baik. Tuhan baik. Bapa di surga, kami serahkan persembahan-persembahan kami di tahun 2024 ini, yang kami berikan karena mengasihi Tuhan, yang kami berikan karena kami ingin turut ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di GSC Amanata Family Batu boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Boleh membantu, membawa hamba-hamba-Mu yang berada dalam kesulitan, kesukaran. Kami bisa sedikit berbagi kepada mereka. Biarlah persembahan kami yang kami berikan karena mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Kami tidak akan pernah kekurangan lagi, tetapi hati kami akan penuh melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami keluar dengan tepat, dengan benar dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi berkat-Mu turun atas persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Wah, luar biasa. Departemen Kaum Wanita ini luar biasa banget ya. Wah, selalu memberikan yang terbaik juga. Pastinya semua departemen juga begitu. Hari ini sebelum kita melanjutkan ibadah kita, ada sedikit door prize. Oh, permintaannya fotografer saya di atas. Baiklah, mohon maaf. Oke, kita mau door prize secara cepat. Kita aja Bapak Ibu tadi dapat sesuatu ya tadi ya di depan ya, ada kalender tahun depan. Kalender tahun depan, Merry Christmas dan Happy New Year. Nah, di baliknya yang di dekat kalender itu ada nomor. Nah, nanti Kak Palupi akan bantu bagi hadiah. Ada nomor, ketemu enggak Bapak Ibu, saudara-saudari? Ketemu ada nomornya, ada yang tidak ada nomornya, mungkin kelupas, nanti akan diganti oleh seksi acara. Ada yang tidak ada nomornya? Semua ada nomornya? Oke, baik. Saya juga boleh loh ya. Boleh ya Tante ya, seksi acara boleh ya. Nah, di sini ada. Oke, kita mau aja ya, kita mau putar langsung saja. Untuk hadiah yang pertama, berkat Tuhan di penghujung tahun. Silakan Kak Sandra. Deng, hadiahnya gede loh. Stop. 152. Ada? 152. Oke, di depan dulu ya. Coba aku mau lihat. Oh, kakaknya Nusan. Oke, yang muter. Oke, boleh, sip. Boleh muter lagi ke sana. Ini saya yang dapat berarti ya. Oke. Oh, mau dikasih dia langsung cepet-cepet. Oke. Berikutnya. Nanti waktu dapat hadiah dia maju lagi. Berikutnya Kak Lukas. Neng. Stop. Saya nggak pakai kacamata. 94. Yeay. Oh, luar biasa. Silakan berdiri di sini Om. Pak. Maaf. Pak Elia silakan Pak. Enggak, pegang Om. Silakan. Berikutnya. Apa? Hah? Oh, ada. Bukan, maaf, bukan yang tadi keliru. Ya, yang ini ya. Bukan ya. Oke. Maaf. Miskomunikasi. Penghujung tahun. Yang ya, oke. Betul Tante? Tante betul ya? Bener ya? Bener. Oke. Maaf ya, salah komunikasi. Berikutnya. Tadi punya Pak Elia yang berapa? 94. Dibawa dulu Pak. Ini kalender 2025 Pak. Berlakunya. Ini tadi punya Kak Lukas. Berikutnya 9 ada. Oke, langsung maju. Oke, berikutnya. Dibawa aja, itu kalender 2025. Terima kasih, betul, dapat hadiah. Oke, agak geser ke tengah. Ya, deket Pak Elia boleh. Berikutnya, putar. Kak Lukas, stop. 90. Hah? Aduh, ya apa sih aduh. Ada 90. Ada 90? Ada 90? Enggak ada? Mau putar lagi ya? 1, 2, 3 hangus. Jangan-jangan saya sendiri. Oh bukan. Putar. Stop. Kak Lukas, stop Kak. Berapa Kak Lukas? 1, 2, 1. Bukan aku. 1, 2, 1. Ada? 1, 2, 1. Ada? Enggak ada. 1, 2, 3 hangus. Permintaan penonton. Oke Kak Lukas putar lagi. Putar. Stop. Dana. Secara cepat. 1, 3, 3. Ada?
Lari. Kalau nggak ada saya yang maju, tak pek. Oke, tinggal 2 lagi ya Kak Palupi. Oh, satunya Kak Lukas, betul. Satunya ya. Tinggal 1 ya. Ada 133? Tidak ada? Oh, tidak ada. Baik, saya aja. Kenapa saya nggak dapet sih Tante? Oke, rezekinya adik kecil. Oke, silakan buat adik lo ya. Nah, kalendernya boleh dibawa pulang. Ini berlaku seumur hidup 2026. Putar 1 kali lagi, stop. (41) penutup. 41 dilihat. Ada? Kalau nggak ada tak bawa pulang. Oh ada. Selamat berkat akhir tahun di penghujung tahun ini. Semuanya pasti akan mendapatkan banyak berkat di akhir tahun. Betul? Betul. Silakan dikasih hadiah. Foto dulu. Silakan berempat di tengah berempat. Bersama Bapak Gembala foto. Ibu mau foto Bu? Ayo Bu ikut foto Bu. Halo boleh loh. Udah. Oke foto ya. 1, 2, 3, cekrik. Oke, ini Kak Lukas. Ini buat 2026. Terima kasih, tepuk tangan. Luar biasa. Berikutnya kita akan menyaksikan penampilan yang sangat luar biasa dan istimewa. Sebelumnya saya serahkan kepada koordinator Departemen Usia Indah. Silakan Tante. Selamat sore. Sore hari ini kita dari lansia mengundang semua lansia yang pernah ikut kebaktian lansia untuk datang ke depan. Mungkin kalau Bu Eni Simon bisa duduk ya, tolong diambilkan kursi. Yang pernah ikut di kebaktian lansia. Dan yang mungkin belum ikut di kebaktian lansia, yang usianya 60 tahun boleh maju ke depan. Yang tidak pernah ikut di kebaktian lansia tapi sudah usia 60 tahun untuk maju ke depan. Usia Indah tidak bisa mereka berdiri sendiri, tetapi ada beberapa yang menjadi pendamping usia muda boleh maju ke depan. Juga Bapak dan Ibu Gembala, pendamping usia Indah. Majelis Gereja Sidang Jemaat Allah Mafa untuk maju ke depan. Majelis Gereja Bapak Hanton dan bersama Ibu, Bu Isham dan Pak Isham, Pak Hendro dan Bu Evelyn untuk bisa bersama-sama ke depan. Ibu Ida, saya melihat dari jauh. Bu Isham sudah? Kamar mandi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, inilah lansia GSC Amafa. Kita akan nyanyikan
kini tiba saatnya. Kini tiba saat. Mari bersama-sama bernyanyi lansia. Untuk berpisah, selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang. Jemaat untuk bangkit berdiri dan kita nyanyi bersama-sama. Kita akan meninggalkan tahun 2024, akan menyongsong tahun 2025. Tiba saatnya kita untuk berpisah tahun 2025. Kau memberikan kenangan yang indah bagi kami semua. Yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Jemaat disilakan duduk kembali. Kami minta untuk seksi acara untuk membagikan hadiah sedikit souvenir buat yang para lansia. Kami mengharapkan untuk di tahun 2025 para lansia boleh untuk ikut umur 55 sampai seterusnya. Silakan. Sampai 100. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah. Silakan kembali. Pemain musik ya, yang mendukung lansia. Nanti yang sana ya, yang sana boleh ya. Hidup lansia. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi
buat para lansia usia indah. Silakan duduk, oma-oma, opa-opa. Doanya kami para cucu, oma-opa sehat selalu dan semakin diberkati Tuhan di hari-hari ini. Cuaca yang tidak baik seperti ini semakin sehat. Sehat selalu ya, Tuhan memberkati. Waktu dan tempat berikutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala, kepada Pak Elia, disilahkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, memang di acara tutup tahun ini yang melayani dikoordinir oleh Departemen Usia Indah. Jadi sekalipun usia tidak muda lagi, tetapi semangat melayani kepada Tuhan biarlah tetap berkobar-kobar. Sehingga yang muda-muda juga turut untuk melayani Tuhan dengan baik. Hari ini kita akan berdoa. Di depan ini ada bentuk yang sangat indah. Ini isinya adalah ayat emas di tahun 2024, di 2025 nanti yang akan menuntun kita. Berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita ambil ini akan menjadi tuntunan bagi kita di tahun 2025. Baik, berdoa tidak ada yang kebetulan dan ayat-ayat ini sudah dipersiapkan dengan baik. Semua ada di dalam Alkitab. Jadi akan menolong kita untuk bisa hidup dalamnya. Berdoa kepada Tuhan jika engkau mungkin berada dalam kesulitan, biarlah ayat ini akan menguatkan kita. Jika engkau dalam kebahagiaan, biarlah ayat-ayat ini meneguhkan kita semua. Nanti Bapak Ibu bisa, setelah kita berdoa kita akan mengambil, nanti akan saya dengan istri akan mengambil, kemudian dimulai dari Bapak Ibu Saudara, dari depan ngambil, kemudian pokok-pokok doa dan pengharapan Bapak Ibu bisa dimasukkan di tempat yang sudah disiapkan ini. Ini kami akan terus doakan, tim doa GSC Amarta Family akan terus mendoakan biar apa menjadi harapan dan menjadi doa impian di tahun 2025 itu bisa Tuhan tolong semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, bila di akhir tahun ini kami akan akhiri dengan iman kepada Tuhan. Hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Hari ini kami akan mengambil ayat emas. Biarlah tidak ada yang kebetulan, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan tuntun tangan kami untuk kami mendapatkan firman Tuhan yang akan meneguhkan, menuntun kami, menghiburkan kami sesuai dengan kebutuhan kami di tahun 2025 ini. Kami juga akan serahkan doa-doa dan harapan kami di tahun 2025. Kami akan terus berdoa ketika kami menyerahkan doa dan harapan kami kepada Tuhan. Impian kami kepada Tuhan. Kami akan terus berdoa. Kami akan terus berusaha. Kami akan hidup dalam rel dan rencananya Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan akan membawa penggenapan setiap janji-janji Tuhan. Biarlah kami akan mengambil ayat dan mengimaninya menjadi pegangan hidup kami. Sebagaimana janji Tuhan, biarlah firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh bagi lorong-lorong jalan. Terima kasih, kami akan ambil hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya undang istri saya untuk ambil. Saya berdoa Tuhan akan tolong kami. Mari Bapak Ibu satu persatu dari sini kemudian kembali secara tertib. Tuhan akan tolong kita semua.
Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tentu Bapak Ibu sudah punya pegangan sendiri, bisa dilihat, bisa disyukuri, bisa dihidupi dalamnya. Tentu ayat emas tidak ada yang kebetulan. Biarlah ayat ini akan menuntun langkah-langkah kita di tahun 2025. Bapak Ibu Saudara, kita akan ketemu lagi di ibadah perdana di hari Minggu. Kita akan beribadah bersama-sama jam 7 di tempat ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikannya. Dan untuk hari-hari doa tetap tidak ada perubahan. Kita akan berdoa setiap pagi melalui Google Meet untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan baik dan Tuhan tolong kita semua. Sebagai rasa ucapan syukur, setelah doa berkat nanti Bapak Ibu dipersilahkan ke belakang semuanya saja untuk bisa menikmati jamuan makan malam sebagai tanda syukur kita. Dan kita bisa fellowship bersama, kita bisa ngobrol, kita bisa bercengkrama sambil bercerita, bersaksi atas kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, tidak terselami segala kedahsyatan, kasih karunia-Mu yang akan menuntun kami hari demi hari. Terima kasih buat kesempatan hari ini
di penghujung tahun 2024. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan memberkati kami secara spesifik dengan ayat-ayat emas yang diperuntukkan khusus bagi kami. Biarlah tahun 2025 kami akan jalani dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan sampai akhirnya kami akan akhiri juga dengan penuh iman kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2025 kami hidup dalam iman, kami hidup dalam kasih karunia. Kami gunakan hidup kami semaksimal mungkin bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang datang pada saat sore hari ini. Mereka yang kemudian akan berlibur bersama-sama dengan keluarga. Biar Tuhan memberikan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita yang dari Allah. Dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang datang dari jauh, berlibur di Kota Batu, dan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Hamba juga berdoa, biarlah diberkati oleh Tuhan. Sukacita dalam damai yang dari Tuhan. Kami semua biarlah boleh mengalami berkat-berkat yang dari Allah. Dan sebentar kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebelum kami nikmati, sucikan dan kuduskan dengan doa dan firman-Mu. Sehingga kami akan menikmati dengan sukacita yang dari Allah. Kami akan bersaksi, kami akan bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan kami akan berpisah, kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Mohon berkat-Mu dilimpahkan bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua untuk menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.